Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ya, sering melaksanakan sholat di atas kendaraan ya, dengan menghadap bebas kemana aja tuh di atas kendaraannya tuh ya, ikut pokoknya lamun kaki dul si hulu kendaraan tuh ya, kawetan gitu. Tetapi apabila Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat wajib nih, dia mesti selalu turun dari kendaraan itu dan berusaha untuk bisa menghadap kiblat. Paham ya? Dari hadis ini kemudian kita bertanya, kalau Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat wajib, dia mesti turun dari kendaraan itu dan berusaha untuk sholat menghadap kiblat. Artinya apa? Artinya sholat yang sering dia lakukan di atas kendaraan itu bukan sholat wajib. Pagi ini saya akan mengambil tema kedudukan hukum sholat di atas kendaraan. Ya, kedudukan hukum sholat di atas kendaraan. Sebenarnya praktek sholat di atas kendaraan ini kita mungkin sudah sering melihat, menyaksikan, bahkan mungkin mempraktikkan, ya. Tapi dari sisi hukum pendalilan mungkin terbatas, Pak ya. Ya saya juga seperti itu. Dulu waktu kecil pun mempraktekkan perkara itu. Tapi kenapa orang bisa mempraktekkan sholat di atas kendaraan itu? Apakah ada contoh, ada bimbingan, ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya? Kita bahas ya pelan-pelan, saya akan sampaikan pelan-pelan. Mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Hadis ini bisa Bapak Ibu jumpai di Sahih Bukhari ya. Atau di syarahnya itu di kitab Fathul Bari ya. Nanti Bapak boleh tanya ya di Fathul Bari syarah penjelasan tentang hadis ini. Kata Jabir bin Abdullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bihi wa idza aradu fariidata nazala fastaqbala al-qiblah. Tafaqun alaih. Kata Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ya, sering melaksanakan sholat di atas kendaraan ya, dengan menghadap bebas kemana aja tuh di atas kendaraannya tuh ya, ikut pokoknya lamun kaki dul si hulu kendaraan tuh ya, kawetan gitu. Tetapi apabila Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat wajib nih, dia mesti selalu turun dari kendaraan itu dan berusaha untuk bisa menghadap kiblat. Paham ya? Dari hadis ini kemudian kita bertanya, kalau Rasulullah SAW ingin melaksanakan sholat wajib, dia mesti turun dari kendaraan itu dan berusaha untuk sholat menghadap kiblat. Artinya apa? Artinya sholat yang sering dia lakukan di atas kendaraan itu bukan sholat wajib. Paham ya? Nah, baca hadis itu begitu kan? Kalau begitu, sholat wajib di atas kendaraan, ya, Rasul tidak memberikan contoh, sehingga mayoritas ulama, jumhur ulama tidak membolehkan sholat wajib di atas kendaraan. Satu poin itu ya, sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Tapi kalau sholat sunnah maka boleh, bahkan bebas menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat boleh.
sholat sunnah, ya, poin 1 tuh. Lalu bagaimana kalau sholat wajib itu dilaksanakan di atas kendaraan seperti kita mempraktikkan sholat wajib di masjid misalnya, ya, boleh nggak? Itu kata para ulama boleh kalau kita bisa melaksanakan sholat wajib itu secara sempurna. Di mana contohnya? Di kapal laut tuh. Kalau Bapak di kapal kan bebas ya, bisa fokus menghadap kiblat, bisa berdiri dengan sempurna, bisa ruku, bisa sujud, bisa duduk komplit sampai salam. Kenapa? Karena tidak ada perubahan, tetap menghadap kiblat. Atau sekarang mungkin di pesawat juga sudah ada tempat. Pesawat besar itu, terutama yang punya negara-negara Muslim, ya, dia sudah menyiapkan space untuk sholat, mungkin sekitar 5 orang gitu ya. Itu bisa sholat wajib secara sempurna. Jadi penting untuk menjadikan sholat wajib ini sholat yang sempurna. Itu tujuan utama. Begitu juga di kereta api. Sekarang nih kita sudah ada space buat sholat, ya. Biasanya di deretan kursi-kursi itu di ujungnya ada ruang kosong. Kereta api Pak ya sekarang nih, terutama yang kereta api yang mahal-mahal tuh, di ujung deretan kursi itu ada space kosong. Dulu pakai bagasi biasanya buat numpuk barang orang-orang yang bawa tas gede-gede itu ya. Sekarang bisa dipakai untuk gelar sajadah, untuk 2-3 orang bisa. Artinya apa? Kita bisa laksanakan sholat wajib itu secara sempurna. Kalau sholat sunnah Bapak Ibu boleh di kursi, kan tadi kan bebas, ya. Tapi kalau sholat wajib tidak bisa. Ada beberapa rukun yang harus diikuti. Mungkin yang agak repot di mobil. Kalau mobil pribadi lebih mudah. Kita bisa ke rest area, ya. Kalau bis malam itu repot Pak, ya. Mungkin di rest area untuk sholat tertentu itu satu keuntungan kita bisa lakukan untuk menjamak dan mengkosor sholat yang bisa dijamak atau dikosor. Tapi kalau dalam keadaan tertentu yang tidak mungkin bisa dijamak atau dikosor, kepepet, nggak ada cara lain, ya. Mau nggak mau kita di mobil, gitu ya. Contoh sholat subuh atau sholat asar yang sudah mepet waktunya tuh ya. Asar kita tadi nggak menjamak, takdim dia lupa. Asar udah jam 4, jam 5 belum sholat, kan nggak mungkin mundur ya. Oh udah kelewat duhurnya, ya asar tuh nggak bisa, mobil nggak berhenti bis itu kan, seput terus. Nah momen itu nanti kita bahas. Atau Bapak kejebak macet mobil pribadi tuh ya, asar nih jam 4 macet di depan itu karena jembatannya ditutup, macet di depan Podomoro itu, nggak bisa minggir ya, susah tuh, nggak bisa berhenti tuh. 2 jam 5, setengah 6, waduh kakuburan nih, asar lewat nih. Nah momen-momen itu ada jalan keluarnya. Jadi Allah Rasul mengajarkan. Jadi kata Rasulullah, yang penting sholat itu yang pertama apa? Menghadap kiblat tuh. Kiblat ini penting Pak. Kenapa Rasul turun dari unta itu? Karena ingin menghadap kiblat. Ya. Kalau kita di Arab Saudi Pak, dekat Masjidil Haram, menghadap kiblat itu gampang, ya, kelihatan. Maka kita wajib sholat fokus menghadap kiblat itu, paham ya? Tapi kalau kita di Nusantara kan jauh Pak, kita nggak tahu di mana. Sekarang mungkin ada GPS, bisa, oh ya ini kiblatnya atau Ka'bahnya. Itu saja masih belum bisa menjamin, ya. Zaman Nabi kan nggak ada Pak, nggak ada GPS ya. Lalu bagaimana hukumnya? Di dalam Quran nanti Bapak baca surat Al-Baqarah ayat 115 tuh,
Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Al-Baqarah 115. Kata Allah, sesungguhnya barat dan timur itu milik Allah, ya. Fa aynama tuwallu, dimanapun kamu berada, hadapkanlah dirimu itu kepada wajah Allah tuh, maksudnya Ka'bah, ya. Karena sesungguhnya bumi ini sangat luas dan Allah Maha mengetahui. Ayat ini kemudian Rasul tambahkan nih, bagi penduduk Madinah, kan Madinah itu sekitar 500 kilo dari Mekah, jauh Pak. Sini ke Semarang nggak kelihatan Ka'bah tuh. Orang Madinah dulu bingung, sholat itu menghadap Ka'bah kemana, dia bilang nih. Kita nggak tepat, ya. Ayat tadi menjawab itu semua. Lalu Rasul bilang, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Di antara barat dan timur itu adalah kiblat, kata Rasulullah nih. Jadi orang Madinah itu tidak perlu harus tepat mengarah Ka'bah, paham ya? Yang penting kalian menghadap antara barat dan timur, itu Ka'bah. Yang penting menghadap ke selatan, itu kiblat, paham ya? Jadi kita nggak pusing harus mana kiblatnya nih, mana Ka'bah, buka GPS, enggak. Pokoknya antara barat dan timur menghadap selatan itu Ka'bah, itu kiblat. Kalau kita Indonesia, ya, Nusantara ini, baina syamali wal janub kiblat. Antara utara dan selatan kiblat, paham ya? Kan kiblat kita di arah barat ya, barat kan? Kalau hadis tadi cerita tentang orang Madinah, antara barat dan timur kiblat. Kita orang Nusantara berarti antara utara dan selatan kiblat. Jadi nggak harus terpaksa kita rombak masjid miring-miring tuh ya, ke kanan ke kiri. Nggak begitu Islam tuh, bikin repot. Wong bangunan sudah begini dipasang saf miring, kan jelek ya. Dari segi estetika jelek, arsiteknya kurang bagus, dari sisi saf juga nggak bagus, ya. Islamnya enak Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj itu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya. Allah itu sesungguhnya dalam urusan ibadah itu tidak akan memberatkan, ya, memudah. Gak usah repot-repot cari GPS, kecuali kalau bangunan baru boleh. Bangunan baru tuh ya, kita bikin masjid ini yang megah. Kita ikut GPS arah kiblatnya, boleh, nggak apa-apa, ya. Yang penting bainas syamali wal janub, ya, antara utara dan selatan kiblat. Coba bayangkan kalau Bapak nanti jadi astronot nih, siapa tuh ada Bapak jadi astronot ya? Angkasa tuh ada yang mau nggak? Begitu naik ke angkasa tuh, dulu Gatot Kaca begitu kan? Gatot Kaca terbang tuh ya. Bagaimana sholatnya? Cara kiblat gimana? Di luar ini atmosfer ini nggak bisa menentukan barat timur Pak. Ya, nggak ada di sana. Barat timur utara selatan aja di bumi, di atmosfer, luar atmosfer nggak ada dia. Bagaimana sholatnya? Menghadap kemana? Menghadap ke bumi. Itu Pak ya. Di mana aja pokoknya bisa, nggak ada atas bawah di sana Pak. Pokoknya ada bumi di situ, bentuknya kecil, itu Ka'bah, itu kiblat, paham Pak ya? Begitu kalau di dasar bumi, Bapak misalnya kapal selam tuh ya, di mana Ka'bahnya? Nggak tahu kan kita ya. Tentukan antara utara selatan di sana, ya. Bahkan handphone nggak bisa dibuka tuh di bawah di dasar bumi itu ya. Bapaknya kapal selam nggak bisa nih, nggak kepake nih, ya. Harus pakai
antena, nggak bisa dia gitu ya. Jadi mana barat timurnya, pokoknya ini utara selatan, sana Ka'bahnya gitu. Atau bapak dalam gua, ya, atau di tengah hutan, nggak ada sinyal, ya, nggak bisa dibuka handphone, jauh dari penduduk, nggak ada matahari, gimana bentukan Ka'bahnya, ya. Itu Rasul ajarkan itu semua Pak, ya, pelan-pelan. Jadi yang pertama adalah menentukan arah kiblat tuh. Di dalam sholat di atas kendaraan pun harus menghadap kiblat. Kalau begitu, kalau tadi kan nggak ada masalah, kapal laut, kapal udara, kereta api yang ada itu nggak ada masalah. Bis yang juga bisa berhenti nggak ada masalah. Ini yang nggak berhenti tuh. Kita duduk, ya. Kalau bis itu mengarah menuju ke arah barat, nggak ada problem, Pak ya. Arah kiblat kan. Tadi kan kiblatnya utara selatan kiblat kan, nggak ada masalah mau belok kanan belok kiri, pokoknya menghadap kiblat tuh, ya. Sekarang persoalannya kalau mengarah ke timur mobil itu, Bapak ke Surabaya ke Malang, ya, kan membelakangi Ka'bah tuh ya. Bagaimana? Maka kita diusahakan bisa menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Artinya apa? Berbalik badan kita ke belakang. Nggak enak kan, malu. Nah, di sini mental diuji, ya. Mental diuji, Pak. Kalau Bapak Ibu bisa praktekkan sholat di atas kendaraan dan itu ditonton oleh puluhan orang, cakep, ya. Itu jadi dakwah, Pak. Itu jadi syiar dan orang akan ikut, Pak. Dan saya pernah praktekkan, ya. Sholat, ya. Waktu tiba tuh takbir, kita ya memberes dia. Takbir, Allah Akbar, itu orang pada ikut Pak. Bapak sholat, iya, sholat saya juga ikut Pak. Teladan, bayangkan Pak, satu bus bisa sholat semua tuh, waduh luar biasa tuh. Ya, jadi kalau Bapak ngetes mental tuh di situ, mental kebaikan kan, bukan mental kejahatan. Kalau jadi preman malah orang itu kan mental kejahatan, ini mental kebaikan, menuntun orang. Ganjarannya apa? Rasul bilang kalau kamu bisa ngajak orang lain, satu orang, ya, untuk berbuat baik, beribadah, itu ganjarannya seperti kau mendapatkan unta merah. Paling mahal unta merah itu kalau sekarang mungkin Lambo ya, mobil Lamborghini itu ya, kayak gitu Pak. Ada yang pengen nggak Lamborghini itu? Mahal itu. Nah, jadi kalau kita sholat di atas kendaraan di bis itu terutama ya, kalau bisa sedapat mungkin berdiri, ya, menghadap ke belakang. Boleh di gang tuh kan, ya boleh di gang lah. Kalau bis malam kan pada tidur semua Pak, ya. Malam di pada umumnya tidur semua. Udah nggak ada sejadah, sapu tangan gelar tuh, yakin bersih di depan buat jidat tuh, ruku sujud di situ, enak cakep, ya. Nanti orang akan ikut serta Pak, bener nih. Bapak Ibu nanti buktikan, Ibu pakai mau kena sholat ya, waduh, cakep. Kalau sholat di atas kendaraan itu sempurna, ya, sempurna nih, maka Bapak Ibu tidak perlu mengulang kembali sholat itu, paham ya? Tapi kalau sholat tadi itu tidak sempurna, menghadap kiblatnya, berdirinya, ruku sujud itu tidak sempurna, cuma isyarat saja tuh, maka jumhur ulama mengharuskan i'adah, mengulang kembali sholatnya kalau sudah sampai, ya. Misalnya bis malam jam 7 baru nyampe Surabaya Malang tuh. Tadi sholat subuhnya di situ cuma sholat dalam rangka lihurmatil wakti. As-sholatu lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu saja, tepat waktunya tuh, ya. Maka dia harus mengqadha kembali sholatnya kalau sudah sampai, ya, jam 7 tuh, ya, jam 8, jam 9, jam 10 sholat subuh. Karena tadi tidak keburu. Sholat asar, maghrib tuh nyampe rumah udah isya karena macet, ya, maka harus diulang sholatnya tuh. Ini hukum Pak.
ya nanti Bapak boleh rujuk ke ustadz-ustadz Bapak, guru-guru Bapak yang lain tentang bab ini, ya. Atau ya sekarang mungkin bisa googling, ya, tentang ini Bapak bisa cek, ya, di internet, ya, tentang bab sholat di atas kendaraan, ya. Jadi harusnya ada, ya. Ada pendapat satu dari Imam Hanafi dan Imam Al-Ghazali, ya. Dia membolehkan tidak mengulang, itu saja, ya. Berdasarkan hadis dari Ya'la bin Murrah. Hadis ini memang banyak yang meriwayatkan, ya. Bu, sebentar Bu ya. Ini saya cerita tentang hukum nih. Biar Ibu nanti sholat di kendaraan enak. Ya'la bin Murrah. Tuh, hadis ini bisa dijumpai di hadis Imam Tirmizi, ya. Ada Ruqutni, An-Nasai, banyak beberapa. Ceritanya gini, suatu kali Nabi pergi safar. Di antara dua bukit gunung ada jalan sempit. Dan sempit, ya. Nggak ada kampung, Pak. Hujan besar, jalanan becek, waktu asar, ya. Maka Nabi menyuruh sahabat azan. Kan sholat wajib kan disunahkan azan dan qomat, ya. Kalau sholat sunnah Bapak nggak perlu qomat, ya, sendiri di rumah itu, ya, nggak perlu qomat sholat sunnah. Tapi sholat wajib sekalipun di rumah sendiri itu disunahkan baca qomat, ya. Nanti di rumah sholat asar, sholat subuh, maghrib, isya tuh sendiri qomat, ya. Baru takbir. Rasul suruh azan sahabat, azan kamu di atas kendaraan, Pak, nggak turun, ya, kan hujan tadi, hujan besar, jalanan becek, nggak mungkin juga turun sholat, ya, becek jalannya. Azan, Rasul suruh lagi sahabat yang lain, kamu qomat. Lalu Rasul memajukan untanya itu ke depan, ya, lebih paling depan, yang lain ke belakang. Langsung Rasul memimpin sholat, ya, di atas kendaraan pada waktu hujan banjir, gak mungkin turun, ya. Hadis ini yang dipakai oleh beberapa ulama, ya, seperti tadi itu Al-Ghazali dan Imam Hanafi, membolehkan sholat di atas kendaraan sekalipun tidak sempurna, paham ya? Tapi hadis ini kata Imam At-Tirmizi gharib, paham ya? Hadis yang membolehkan sholat tuh di atas kendaraan, sholat wajib di atas kendaraan tuh, kata Imam Tirmizi, ini hadis ini gharib. Kata Imam At-Tirmizi ini dhaif, sehingga dia tidak menggunakan hadis ini sebagai dasar hukum membolehkan sholat wajib di atas kendaraan secara tidak sempurna, paham ya Bu ya? Tapi kalau sempurna boleh, ya, di atas kereta tadi itu. Tapi itu tidak sempurna, maka dia harus diulang kembali. Tuh, paham ya? Satu tuh. Yang kedua, tadi kan menghadap kiblat tuh, ya. Sekarang syarat yang kedua, sholat wajib itu harus berdiri. Nanti baca surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Baqarah ayat 238. Kata Allah, rawatlah, jagalah, tuh, perhatikanlah sholat wajib itu, khususnya sholat wusta, sholat subuh dan sholat asar. Jaga itu, nggak boleh main-main, ya, nggak boleh main-main maksudnya. Harus dijaga benar, harus rapi, harus bagus, harus sempurnakanlah subuh dan asar itu. Di sana sebetulnya ala sholawati, semua sholat, ya, tapi difokuskan subuh dan asar itu, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan sedapat mungkin kamu sholat itu berdiri agar khusyuk, paham ya? Jadi nggak boleh sholat itu duduk, ya. Dulu Pak Ibnu Abbas, ya, ada beberapa rombongan mau ke Habasyah. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nusolli ala safinah? Bagaimana kami sholat nanti di atas perahu? Dulu nggak ada kereta, Pak.
ya, perahu buka Basyakut nyebrang ke Afrika tuh naik perahu kan, ya perahu agak besar. Rasul bilang, sholli qa'iman, sholatlah dengan cara berdiri. Di atas perahu Pak disuruh sholat berdiri. Sahabat tuh nanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana saya sholat di atas perahu ya Rasulullah? Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Illa antahafal gharaq, kecuali kalau perahu kamu tenggelam. Paham ya? Artinya apa? Perintah untuk berdiri itu penting dan salah satu rukun sholat. Ya, berdiri itu. Bagaimana kita sakit? Rasul membimbing dalam surat At-Taghabun. Nanti Bapak baca surat At-Taghabun ayat 16 ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dirilah kalian semampu kalian. Ya. Jadi kalau kita mampunya berdiri itu cuma setengah, maksudnya duduk nggak apa-apa. Cuma para ulama mensyaratkan kecuali untuk takbiratul ihram, ya, maka dia harus tetap berdiri, ya. Takbiratul ihram tuh. Setelah takbir kita boleh duduk, ya. Takbir beres tuh duduk boleh. Jadi pernah ditanyakan oleh Imran bin Husain, sahabat Nabi nih, ya Rasulullah, saya ini menderita sakit apa? Sakit bawasir. Bawasir tahu ya? Wasir, ambeien, ya. Ada ambeien nggak? Nah kalau ada tuh, ada hadisnya tuh. Imran bin Husain tanya, ya Rasulullah, saya ini menderita sakit bawasir, ya. Bisa nggak sholat nggak berdiri? Lalu Rasul jawab, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati ala jambin. Sholatlah dengan berdiri. Kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring. Hadis sahih Pak. Sahabat Nabi dia terus terang. Jadi enaknya para sahabat tuh kalau ada persoalan dia langsung cerita kepada Nabi, dan Nabi langsung memberikan perhatian. Bapak-bapak yang suka goes nih misalnya, ya, di sana gak keburu sholat tuh waktu asar misalnya, pergi kemana sepeda, ya, sholat, ya, berhenti turun tuh nggak apa-apa boleh. Yang suka ke Podomoro, ya, sholat tuh. Kalau misalnya waktu pas sholat ya, apalagi sekarang kan masjidnya ada Podomoro tuh ya, ada Masjid Al-Azhar, bagus, mampir situ sholat, boleh, bagus tuh ya. Lah ini semua ada bimbingan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita minta sholat di Masjid Muhajirin sakit, boleh, ya sahabat kita nih yang sakit deh, dari rumah kan jalan kaki, naik motor, pasti bisa berdiri, ya. Gak mungkin gak bisa berdiri, kamu jalan bisa. Takbir Allahu Akbar, duduk, dah. Ya, mau di atas kursi, mau di sajadah boleh. Nanti bagaimana ruku sujudnya? Rasul ajarkan pakai isyarat. Bungkuk sedikit, kayak kita kan sholat di bis tuh ya. Bungkuk sedikit, ruku tuh, benar sujudnya bungkuk lebih dalam tuh. Udah, salam selesai. Dari seluruh yang saya sampaikan ini Pak, ya, sedapat mungkin, ya, sholat di atas kendaraan itu yang wajib ya, itu dihindari, ya, sedapat mungkin. Kalau masih bisa dijamak takdim atau jamak takhir atau dikosor, ya, usahakan praktekkan itu, ya. Jadi kalau masih bisa dijamak takdim, subuh berangkat sholat dulu ya, duhur asar, nanti maghrib isya jamak takhir. Kan kita diajarkan kalau kita pergi haji itu ya, waktu di Arafah wukuf jamak takdim, ya, di Muzdalifah jamak takhir. Itu tuntunan, diusahakan seperti itu. Salat subuh di Mina kalau kita pergi haji itu kan gitu ya. Kita pun sekarang harus begitu. Sedapat mungkin sholat wajib itu dikerjakan sempurna, jangan asal tadi itu ya.
kiblatnya nggak kemana, ya, berdirinya nggak sempurna. Kalau tuh terpaksa tuh sholat wajib tuh tidak sempurna tadi tuh, ya, maka bapak ibu harus mengulang, mengqadha kembali atau melakukan i'adah setelah sampai, ya. Semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Itu saja.